komputer. Ya. Oke, malam ini kita masuk ke apa namanya nih? Ke ini ya, ke cara membuat eh, nota ya, atau cara mencetak nota. Ya. Misalnya seperti yang di monitor masing-masing ya. Ini ada contoh ya. Contoh ini adalah tentang pengambilan barang ya. Jadi ini mengambil barang keluar ya, pengambilan barang keluar ya. Di sini ada form untuk pengambilan barang ya. Ini dia seperti biasa. Terus di bawahnya ini ada tabel database-nya ya, atau database untuk menyimpannya. Jadi seluruh data-data yang diinput di sini maka disimpan di sini ya, simpan di database di bawahnya ya. Terus sekali ya, kita juga mencetak notanya ya, nota ya. Jadi notanya seperti ini kira-kira, ini notanya ya, ini notanya ya. Jadi nanti sewaktu diinputkan barang-barang yang diambil ya, maka dia tersimpan ke sini, ke database ini ya, dan juga nanti tersimpan di notanya ke sini ya, tersimpan juga ke sini nantinya. Berarti 2 kali simpan ya. Satu simpannya di tabel database ini, satu lagi simpannya di sini di nota. Di nota ini nyimpannya cuma sementara saja. Setelah dicetak, dah selesai ya. Kalau ada pengambilan barang berikutnya, berarti yang lama ini terhapus atau dibersihkan, ya, dibersihkan. Tapi kalau data yang tersimpan di database ini, dia tetap ada, ya, sebagai data kita, ya. Kita coba ya. Contohnya nama petugas yang menerima ya. Misalnya namanya Rudi. Nampak nggak kira-kira di monitor masing-masing atau kekecilan? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Saya besarkan sedikit ya. Ya. Yang menyerahkannya misalnya namanya Asri. Ya, namanya Asri. Ya. Kode barangnya misalnya kode barangnya A-03 ya. Nama barangnya misalnya apa ya? Spidol ya. Spidol misalnya, ya. Jenis barangnya misalnya APK ya. APK, alat tulis kantor ya. Jumlahnya adalah 5 misalnya, ya. Jadi diambil barangnya 5 ya kan? Oke. Terus notanya kebetulan di sini ada kata-kata nota berikutnya ya. 106 kita buat di sini 106 ya. Otomatis kalau kita buat di sini 106, otomatis di sini akan berganti menjadi 107 ya. Kita coba ya. Kita add ya.
kita add, maka akan nampil dari sini ya. Atau kita tambah atau disimpan namanya terserah ya. Kita add ya. Kalau kita klik ini maka dia akan tersimpan ke sini. Ya. Dan juga dia juga akan tersimpan ke sini. Ya, langsung tampil di sini juga. Ya. Nah, tadi ya, di sini sangat 106 ya. Di sini masih 105. Nama pengguna si Rudi ya. Ini Rudi kan? Oke, nama keperluannya untuk keperluan akademik. Nah, di sini ya. Tujuan pengambilan untuk keperluan akademik di sini. Maka tampil di sini. Ya. Ini yang menyerahkan Asri, yang menerima Rudi, ya kan? Tampil dari sini ya. Karena kita belum klik add data, maka belum tampil ya. Sekarang kita klik add data ya. Maka tampil dia. Ini dia ya. Ya kan? Dan juga nanti nomor nota juga berubah jadi 106. Tampil juga di sini. Ya, tampil di sini. Nah, ya, jadi 2 kali ya. Nampil di sini, di database ini, tampil juga di sini. Ya, ini dia. Kalau kita ingin mencetak nota ini, ya, kita tinggal tekan tombol cetak data. Ya, kita tekan tombol cetak data. Maka tampil dia, ini dia yang mau kita cetak. Ya, ini dia yang mau kita cetak. Oke. Oke. Apakah sudah selesai mencetak? Kalau kita jawab dengan no, ya, maka ini kan belum dicetak ya. Maka ini tetap ada. Ini tetap ada. Ya. Tapi nanti kalau kita jawab dengan yes, sudah selesai mencetak, ya kan? Kita jawab yes, maka dia yang di sini akan hilang ya, akan terhapus. Karena kita sudah cetak ya. Kita jawab dengan yes ya. Maka dia nah, selesai, ini kosong ya, ini kosong. Ya. Terus kalau berikutnya kita mau memasukkan lagi ya, maka ini kita reset, kita kosongkan ya, kita kosongkan. Kosong ya. Tanggal ini karena dia tanggalnya tanggal dari ini ya, tanggal dari apa namanya nih? Tanggal dari sebentar. Dari rumus ya, today rumusnya ini ya. Jadi kalau kita ketikkan today, dia tampil sendiri rumusnya, tampil sendiri ya, tampil tanggal hari ini ya. Ini nggak kita hapus ya, ini nggak perlu kita hapus ya. Jadi yang di reset ini aja. Ya. Terus bagaimana kira-kira bentuk programnya, ya kan? Bentuk programnya ya kita coba tampilkan ya. Saya sudah ini, mana dia? Saya tadi sudah buat. Ya, ini dia, ini dia. Ah, nampak ya? Nah, codingnya sama dengan ini, sama dengan menyimpan kemarin, ya. Ah, codingnya sama, ya. Contohnya ini saya buat namanya simpan data, ya. Sub simpan data. Di penduduk, ya, database penduduk ini boleh suka-suka ya. Mau kita buat namanya database penduduk, atau kita buat namanya tabel boleh ya. Tapi di sini juga harus sama. Kalau di sini DB penduduk, di sini juga harus DB penduduk.
di sini juga harus DB penduduk. Ya. Kalau di sini namanya tabel, di sini juga harus tabel, di sini juga harus tabel. Ya. Ya. Jadi DB penduduk sama dengan sheet 1 karena kita bekerja di sheet 1 ya. Sheet 1 B ya di baris atau di kolom B ya. Nah, kita kan mulainya di kolom B ini. Ya kan nomor kolom B kan? Kita buat aja B 1000 ya. B sampai baris ke 1000. Ya, B sampai ke baris ke 1000. Jika if sheet 1 rank D5 ya, D5 berarti ini dia ya. D5 ini D7, D9, D11 dan seterusnya sampai D17 ya. D17 ya. Terus yang nomor nota gimana? Nomor nota tidak perlu kita tampilkan di sini. Oh, ada ya tampil ya? Bentar. Nomor nota 17. Oh, ada ya. Nomor nota ada, berarti nomor nota di 19 ya. Tapi ini kita kalau di programnya gimana ya? Sampai di 19 ya. Mana dia? Di 19. Ini di 17 ya. Di 5, 7, oke ya. Oke, ya. Ini sampai di 19 di sini ya. Oke, ya. Terus berikutnya ya. Berikutnya ya. Yang kita input kan ini ya. Yang kita input mulai dari D7 sebenarnya ya. D7 kita inputkan. Kita ketik gitu ya. Sampai D17 ya. D17. Ini enggak kita ya ini kita nggak kita hapus ya. Kita berada dia ya. Terus lanjut ya. Kita simpan di database di tabel ini perintahnya. Ini perintah untuk menyimpan ke database-nya ya. Ini perintahnya. Jadi ini adalah perintah untuk menyimpan ke sini ya. Jadi DB penduduk row B22. B kolom baris ke-22. Ini baris ke-22 ya. Masih sama seperti yang sebelumnya ya. Dan seterusnya ya. Sampai D19 ya. Ini dia D19 di sini. Disimpan di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini adalah perintah ya, perintah sampai sini, perintah untuk menyimpan ke sini. Ke tabel ini ya. Masih seperti yang kita pelajari sebelumnya. Terus bagaimana cara menyimpan ke sini? Ini saya screenshot. Saya taruh aja di sini biar nampak ya. Bagaimana cara menyimpannya ke sini? Ya. Ini perintahnya. Ya, ini perintahnya. Oke, ini perintahnya ya. Kalau tadi mulai dari sini sampai ke sini. Ya. Sekarang ya, kita copy aja. Copy. Apakah ke sini? Ya. Copy pasti akan ke sini. Tetapi kita harus bedakan. Apa yang kita bedakan? Di sini tadi kan DB penduduk. Nah, kita bedakan dim DB penduduk 2. Ya. Atau DB penduduk A. Atau DB penduduk X misalnya. Ya. Dim DB penduduk 2 saya buat di sini. Ya.
Kita ganti dua nih, kita ganti semuanya. Ya, kita ganti semuanya. Terus masih di sheet 1 kita. Di sini mulainya di kolom M. Ya, di kolom M. Coba lihat di sini ya. Ini kolom M kan? Nampak ya? Ini kolom M. Kolom M kita buat ke bawahnya sampai 1000 ya. M 1000. Ini M ya. Kolom M ya. Terus D11 kita menyimpannya yang D11 saja. D11 itu mulai dari kode barang ya. D11 itu ini dia ya. Kita mulai dari sini nyimpannya. Ya, sesuai yang tampilan di sini. Sesuai yang ditampilkan di sini ya. Kode, nama barang, jenis barang, jumlah. Ya kan? Ada 4 ya. Jadi kode barang, nama barang, jenis, dan jumlah. Ya kan? Ini yang disimpan di sini ya. Kalau untuk kode barang kan di D11 ya. Ini kode barang ya. Kode barang di kolom D baris ke-11. Ya. Kalau tadi di database kita nyimpan semuanya mulai dari tanggal sampai nota. Kalau untuk nota, nota ini kita nggak perlu semuanya ya, yang penting saja. Ya. Kalau nota di sini kita tampilkan. Sementara kode barang di sini kita tampilkan, ya. Kode barang, nama barang, jenis barang, jumlah. Ya kan? Kode barang ini kan D11 ya. Ini D11 kan kode barang. Ya, D11. Terus nama barang D13 adalah untuk nama barang. D15 untuk jenis barang. D17 untuk jumlah. Ya. Dah. Terus ya, else DB penduduk 2 1,0 row ini adalah untuk membuat nomor ya. Ini perintah untuk membuat nomor ya. Mulai dari M34. Coba lihat ya. M baris ke 34. Nampak nggak? Nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Ini kolom M baris ke 34 ya. Jadi selanjutnya tetap ya D11 ini untuk D11, D13 ini berasal dari D15, D17 ya. End if and sub. Dah selesai ya. Selesai perintah untuk ya. Perintah untuk ya, menyimpan di database dan menampilkan di nota ya, di nota. Hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Kita klik nama petugasnya misalnya Rani ya. Terus petugas yang menyerahkan namanya Ali, kode barangnya A. A strip 04 misalnya. Ya. Nama barangnya apa ya? Modul ya. Modul. Jenis barangnya ATK ya. Jumlahnya 10 misalnya. Oke. Nomor notanya kita tinggal lihat di sini ya. 107. Kita klik aja 107. Oke. Oke, add data. Ya, add data. Tampil di sini ya. Ya kan? Kita masukkan satu lagi ya. Kita masukkan satu lagi, kita reset aja nih ya. Karena sudah tampil ya, kita reset aja. Petugasnya tetap si Rani. Yang menyerahkan Ali. Terus kode barangnya yang lain ya. A strip 05 misalnya. Ya. Nama barangnya banner ya. Banner
Jenis barangnya marketing, marketing. Ya, jumlahnya 20. Oke. Notanya masih tetap ya. Notanya masih tetap 107. Ya, kita masukkan lagi untuk barang kedua. Ya. Add. Oke, tersimpan. Ini dia, ya. Terus untuk di notanya ini dia. Ya kan? Ada 2 barang ya. Ada 2 barang. Oke. Setelah itu kita cetak misalnya. Ini dia. Ya. Ini tercetak ya. Anggap sudah kita cetak ya. Anda sudah selesai mencetak? Yes. Yes, kalau kita yes kan maka barang yang di nomor tadi akan terhapus ya. Nah, seperti itu dia. Ya. Kosongkan lagi ya. Tapi yang di sini tetap ya, di sini tetap. Ini dia. Oke. Oke ya. Itu untuk menampilkan sini. Sementara untuk nota gimana? Nota ya. Ini kita hapus misalnya. Nota ini dari mana? Ini gampang ya. Ini gampang ya. Eh, ini juga gampang ya. Kalau misalnya ada tanggal di sini, kita tampilkan tanggal ya. Jadi cara menampilkan nomor nota, ketik aja sama dengan ya. Kita klik ini, enter, fill ya. Nama pengguna sama dengan, maksudnya yang mengambil ya. Nama pengguna ini maksudnya yang menerima ya. Kita klik ini, oke, enter. Ya tampil di sini dia, ya. Tujuan pengambil barang kan di sini tadi ya untuk keperluan akademik, enter, ya kan? Kalau misalnya kita ganti untuk keperluan marketing misalnya, ya kita enter, maka tampil di sini, ya. Diserahkan oleh sama dengan aja, sama dengan siapa yang menyerahkannya. Yang menyerahkannya di sini adalah Ali. Klik Ali, enter. Selesai, ya. Yang menerima juga begitu ya, sama dengan. Mana yang nerimanya? Tani, enter. Tampil dia, ya. Kalau kita mau tampilkan tanggal, sama dengan, ya. Klik sama dengan. Dah, ya. Kita tinggal tambah aja Pekanbaru di sini misalnya. Ya, gitu cara untuk apanya. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Terus ini gimana datangnya di mana ini? 108 ini. 108 ini adalah ya, kita hapus dulu ya. Ini adalah ini ya sama dengan ya. Ini yang di sini ya kita klik ya. Ini ditambah 1. Itu dia kan? Jadi kalau saya masukkan sini 108, saya enter ya. Saya enter, maka di sini akan berubah menjadi 108. Ini akan berubah menjadi 109. Saya enter ya. Berubah ya 108 di sini. Di sini berubah menjadi 109. Ya. Kalau saya ganti ini namanya sama darah, maka di sini akan menjadi darah. Saya enter ya. Berubah dia jadi darah ya. Oke. Itu dia ya. Itu cara untuk menampilkan yang di luar tabel ya. Oke. Oke. Selanjutnya bagaimana cara membuat cetak ini ya. Ini kebetulan ya, ini sangat pendek ya. Sangat pendek. Oke ya. Caranya ya. Ini kita buat dulu, habis itu coding untuk mencetaknya ini dia. Ya, saya kopikan aja.
Ya. Nah, ini dia saya taruh di bawah ini tadi ya. Nah, ini dia. Ya. Apanya kayak gini ya. Ini ditaruh di bawah coding tadi ya. 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 Jadi perintah ini apa saja? Apa yang perlu kita perbaiki? Ya. Yang pertama ini tetap aja semuanya. Yang pertama yang diperbaiki ini aja cuman. Ya. Itu. Kita berada di sheet 1, kalau sheet 2 buat sheet 2, kalau sheet 3 buat sheet 3 di sini. Ya. Terus waduh 10 menit lagi akan berakhir ya. Oke. Eh ini ya, ini adalah M35 sampai Q50 ya. Ini sebenarnya perintah mencetak itu ini aja cuman ya. Nah, ini adalah perintah untuk mengosongkan. Mengosongkan kalau kita sudah mencetak ya. Mulai dari M35 sampai Q50 ya. M35 mana? Ini M35. Ini mulai dari nomor sini sampai nanti kita kosongkan Q48 di sini ya. Kolom Q48 ya. Dari sini sampai sini itu kita kosongkan. Nah, gini ya. Itu kita kosongkan. Perintahnya ini. Ini perintahnya ya, ini perintahnya. Oke? Ya, ini perintahnya. Oke ya? Itu saja. Ya. Terus berikutnya perintah untuk mengosongkan ini. Perintah untuk mengosongkan form ini. Klik reset. Ya. Nah, perintahnya apa? Ini codingnya seperti ini. Nah, ini ya. Sedikit ini aja perintahnya. Ya, kita letakkan di bawahnya. Ya. Di enter aja begini. Nah, ini perintahnya. Perintah untuk mengosongkan form. Form yang ini ya. Klik, dah selesai. Ya, ini perintahnya. Ini codingnya. Ya. Setelah kita buat, ya kita tinggal exec makro, ambil, cetak. Ya. Terus klik ini, reset data, ambil, exec makro, ambil, reset data. Yang ini, ya. Itu kira-kira, ya. Buat waktu kita tinggal 10 menit lagi. Karena mau di warning barusan ya. Itu kira-kira, ya. Jadi saya stop apanya supaya tersimpan nanti ya apa yang kita terangkan pada malam hari ini. Oke, saya stop recordingnya supaya tersimpan nanti ya.